Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan terakhir kemarin masih pada panjang umur dengan amal yang pahalanya berlipat ya. Saya izin buka jaketnya. Kok panas ya. Kita masih pada pembahasan bagaimana cara memanjangkan umur dengan amal yang pahalanya berlipat. Kita sudah bahas yang pertama, caranya adalah dengan melakukan amalan-amalan yang punya kaitan dengan sholat, yang pahalanya itu luar biasa ya. Kemudian yang kedua adalah amalan-amalan yang pahalanya itu haji dan umroh atau haji atau umroh saja ya, ada 5 juga itu. Nah sekarang insyaallah kita lanjutkan yang ketiga ya, karena ini ya sholat kemudian haji seperti yang terlihat di dalam slide adalah kalau di dalam kitab disebutnya al-far'u al-awwal. Jadi cabang pertama itu tentang sholat, amalan-amalan yang terkait dengan sholat. Kemudian al-far'u al-atsani al-hajj wal umrah, amalan-amalan yang terkait dengan haji dan umrah atau pahalanya seperti berhaji atau berumrah. Nah sekarang kita masuk al-far'u al-tsalits, cabang yang ketiga. Nah, dalam kitab disebutkan cabang ketiga itu adalah menjadi muadzin antakuna muadzinan atau tujibul adzan. Yang ketiga itu adalah menjadi muadzin atau kamu menjawab adzan. Jadi ternyata teman-teman sekalian, kita nggak bisa meremehkan ini ya, masalah adzan ini ya, atau menjawab adzan. Karena fadilahnya itu luar biasa ya. Kita bisa bilang begitu kenapa? Karena penulis sendiri itu mencantumkan pembahasan ini dalam topik ini. Berarti kan dia punya kaitan juga dengan bagaimana umur yang kita miliki itu bermanfaat atau produktif melalui ibadah ini atau melalui wasilah adzan ini. Kita mulai dari satu sabda Rasulullah SAW. Dari sini ya, ini hadisnya yang bawah dulu ya. Saya mulai dari sini. Dari lau ya'lamun nasu ma fil midadi was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjir
lastabaqu ilaik walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habaw. Ini artinya sekiranya orang-orang mengetahui akan rahasia keutamaan azan, ini kalimat an-nidai dimaknai azan, kemudian rahasia saf pertama, niscaya mereka akan berebutan meraihnya meski dengan cara mengundi. Di orang tuh kalau tahu rahasia keutamaan azan dan saf pertama, itu orang sampai-sampai berebut untuk melakukan dua hal ini. Yang pertama azan, kemudian yang kedua adalah bisa di saf pertama. Bahkan di sini disebutkan meski dengan cara mengundi. Bisa ibaratnya begitu ya, kita undian lah siapa yang kira-kira azan. Ayo, kira siapa yang nanti bisa pertama. Saking luar biasa keutamaannya. Dan seandainya mereka tahu rahasia keutamaan yang ada pada waktu panasnya saat zuhur, itu saat zuhur panas itu, jadi semakin susah kita datang ke masjid, katakan begitu, yang disebabkan oleh misalkan di sini panasnya waktu zuhur itu keutamaannya lebih besar lagi, pahalanya lebih besar lagi. Kalau saja orang tahu, meskipun panas saat zuhur gitu kira-kira, niscaya mereka akan berebut mengerjakan sholat pada saat itu, pada saat panas itu. Dan seandainya mereka mengetahui rahasia keutamaan yang ada pada waktu isya dan waktu subuh, niscaya mereka akan mendatanginya untuk melakukan sholat keduanya walaupun harus dengan cara merangkak. Tapi kan umumnya orang tidak paham atau meremehkan. Kita akan cari tahu dari beberapa hadis yang disampaikan. Nah, ini rahimahullah, ketika berbicara tentang saf pertama atau saf yang awal-awal ini, ini ya, kelihatan ya. Saya mengutip satu hadis Rasulullah SAW, itu dari Barra bin Azib. Disebutkan di sini bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufil muqaddam wal muadzinu yughfar lahu mada sawtihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabisin wa lahu ajr man saddara. Kan di sini ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna. Kalimat yusalluna ini yang kita artikan bersolawat, makna dasarnya juga adalah berdoa. Tapi di sini saya sampaikan 3 makna. Jadi kalimat yusalluna ini maknanya 3 berdasarkan qaul dari Al-Mulla Ali Al-Khalid dalam kitab Mirqatul Mafatih. Makna yusalluna ini artinya pertama turunnya kasih sayang Allah. Yang kedua, doa agar pertolongan Allah selalu untuknya. Terus didoakan, kasih sayang Allah terus datang kepadanya. Yang ketiga adalah permohonan lain yang dilakukan oleh para malaikat untuknya. Jadi malaikat langsung mendoakan atau langsung meminta untuk dia hal terbaik. Apa syaratnya? Ala sofil muqaddam, orang-orang yang dia salatnya itu ada di saf-saf pertama. Disebutkan dalam syarah itu saf pertama dan saf kedua. Dapat 3 dia. Jadi makna salawat di sini yusalluna itu maknanya 3. Turun kasih sayang Allah. Itu kan Allah kok udah sayang. Itu luar biasa maknanya. Kalimat rahmah Allah yang kita sering bilang dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu
itu maknanya rahmat itu tanpa batas. Jadi orang kalau sudah sayang itu kepada kekasihnya pun harusnya tanpa batas. Makanya kalimat sakinah, mawaddah dan rahmat itu maknanya apa? Sakinah itu adalah kalau saya lihat istri saya makin tenang, itu sakinah. Kalau nggak tenang berarti ada problem. Kemudian yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu artinya walaupun kita itu sudah tua, misalkan saya misalkan sama istri saya nggak cuma waktu awal nikah saja, udah lama kan sekarang hampir 20 tahun bernikah, itu jalan pegangan tangan itu masih mau, itu namanya mawaddah. Rahmah itu apa? Rahmah itu artinya walaupun suaminya lagi susah keberangkat nggak dapat kerjaan, misalkan begitu, ya, tapi istri masih mau nemenin, itu namanya rahmah. Walaupun suaminya cuci darah, ada yang viral ya, cuci darah sampai saya lihat itu tangan, ya, hijau muncul itu, tapi istrinya masih mau nemenin, itu rahmah. Rahmah Allah juga itu tanpa batas. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Rahman itu kepada semua. Orang kafir itu dikasih sama Allah. Tapi Rahim hanya untuk orang yang beriman. Nah ini rahmah ini, kasih sayang Allah ini kita harus dapat. Karena kalau Allah sudah sayang sama kita minta apa lagi? Makanya jangan meremehkan isa pertama dan nggak perlu isar. Kalau nggak isar itu mendahulukan teman. Nggak usah. Udah tahu saat pertama kosong, malah dia nggak mau ke depan. Nyuruh temannya aja. Begitu. Ambil. Lu kamu aja. Orang kebaikan kok kamu aja gitu. Dengan makanan baru kita duluan. Tapi giliran kita untuk yang kebaikan malah nanti dulu gitu. Bagi-bagi tugas tuh. Belaga nggak tahu dia main HP lah. Iya kan? Bagi-bagi tugas belaga nggak tahu main HP apa. Jangan unjuk tangan. Belaga nggak tahu. Itu kita seperti itu. Nah, ketika Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada kita melalui wasilah-wasilah ini harus kita pahami. Emang benar nyatanya. Kejar itu. Dan nggak perlu isar, la isar fil ibadah, itu ada kaidah begitu. Kita nggak perlu itu isar dalam ibadah. Isar dalam urusan misalkan kita lagi makan nih, pernah dengar nggak kita ada seorang yang belum masuk surga, ya, padahal dia katakan pelacur masuk surga, tahu kan ceritanya? Ya, padahal dia itu sedang haus. Tapi dia memberikan apa? Memberikan air kepada binatang yang lebih membutuhkan. Itu rahmah namanya teman-teman. Itu rahmah tuh begitu. Isar dalam hal itu tuh boleh, bahkan didahulukan. Dalam ibadah jangan isar. Yang kasih sayang kita sama istri kita. Padahal kita juga lapar, tapi lagi istri kita kayaknya kok kasihan belum makan seharian gitu ya. Kita kasih. Kita lapar padahal belum makan, tapi ya, anak kita belum makan, kita kasih anak kita. Itu namanya rahmat. Jangan bapak juga belum makan. Jadi orang tua nggak ada minum ini sama anak. Gitu. Saya beli durian misalkan, beli. Saya sebenarnya masih mau, karena anak-anak aja udah bapak udah puas. Kecil udah pernah kayak kami. Kalau kurang kita bilang. Bapaknya lebih lahap. Ya Allah. Itu bukan rahmah itu. Ya, makanya kata orang begini, orang itu ya miskin itu problem mental. Kalau sudah punya mental miskin susah. Bawahnya mau dikasihani aja gitu. Bapaknya melurus gitu ya, kayak orang mau digaji. Itu ya, jadi kalimat sholawat di sini yang pertama atau kalimat sholawat pertama namanya adalah turunnya kasih sayang Allah. Ini kejar Allah udah sayang sama kita. Subhanallah. Yang kedua
pertolongan. Berarti kan ada problem yang kita hadapi, kita ikhtiar maksimal mengejar kebaikan dengan cara salah satunya sholat berjamaah ambil saat pertama. Yang penting jangan sampai saya kalau lagi ngimam gitu. Saya tendang itu. Kalau lagi ngimam, usahakan saat paling pertama. Ini tempat saya, jangan berebut sama saya. Itu pertolongan Allah pasti Allah berikan. Yang terakhir, ya, bahkan teman-teman permohonan lainnya yang kita minta itu, ya, itu juga dimohonkan oleh malaikat untuk kita. Sudah mohon. Oke. Nah, kemudian di sini disebutkan muadzin yughfar lahu mada sawbihi. Muadzin itu diampuni sama Allah, ya, dosanya selama suaranya dikeluarkan, selama dia lakukan azan. Allah. Jadi kalau lagi waktu nanti udah dikasih tahu nggak berbut, awas ya. Suara saya jelek, udah tahu suara kamu jelek, nggak usah ngomong. Bukan masalah jelek atau bagus, bukan teman-teman. Kita ambil keutamaan ini. Kalau perlu yang rumahnya jauh juga kayak orang Lombok ini, datang duluan nggak apa-apa. Ustaz nanti saya azan. Itu kayak Pak Tarbi subhanallah. Jauh rumahnya, nanti saya azan. Kemudian Yusuf dikuhum bisahihi minrat bin waya bisih. Ini yang terakhir ini. Walahu ajr man shallama. Baginya pahala siapa yang sholat bersama dia. Ini di sini teman-teman yang teman-teman harus paham. Walahu ajr man shallama. Berapa banyak orang yang sholat pada saat itu, ya? Dia mendapatkan pahala dari orang yang sholat itu. Itu diremehin, makanya masalah azan doang. Baginya pahala man shallamahu, siapa yang sholat bersama. Jadi kalau di situ ada 10 orang, pahala orang itu kita dapat juga. Kita nggak sampai segini pahami awalnya. Wah, ini biasa-biasa aja. Mungkin yang pernah dengar, ya nanti lehernya panjang gitu kan. Iya. Nanti kita lihat maksudnya panjang apa lehernya panjang gitu kan. Ya jerapah gitu. Itu ya, ini yang pertama saya sampaikan di awal. Ya. Kemudian ini tadi intinya yang saya sampaikan tadi. Ya. Kita baca sedikit ya. Mulai dari sini saja ini komanya harus dibaca. Walladzi yashtamilu ala thawabi sab'i wa 20 salatan. Wa thawabi hajjatin wa thawabi al-khutuwati ila al-masjid wa ghairiha kathir. Kalau hasabna faqat ma tatanaluhu min thawabi lil hajji fa innaka taksab fil fardhu al-wajib. Jadi kalau misalkan kebaikan itu adalah misalkan orang sholat, kan gitu, subuhnya itu pahalanya apa? Subuhnya misalkan, subuh itu kan pahalanya orang sholat subuh itu jangan ditanya lah sholat subuh itu, memberikan dia sholat ya, sehari penuh kan, seperti itu. Atau qobliyahnya saja udah luar biasa kan, luar biasa. Itu kalau di situ ada pahala-pahala yang terkait, misalkan pahala haji, pahala apa, itu kebagian pahala. Maka di sini sebutnya ini. Wa fil yaum al-wahid tawabu 500 hajjatin ya. Hajjatan khamsu faraidin. 5 waktu kan itu dikali 100 tempat sholat. Kita azan di beberapa tempat misalkan itu sampai kira-kira begini, fakaan maka ya, umir takamsa mi'ati amin hajas tapi di sana ya, seakan-akan kamu hidup itu apa sampai berapa fungsinya itu berapa 500 tahun, bahkan engkau telah berhaji dalam setiap tahun darinya. Pakai kalau adzan talil jum'ah au kunta mujiban lil muadzin.
Bagaimana kalau misalkan kamu azan untuk hari Jumat, ya, atau kamu menjawab orang yang azan? Wa fil jami' alafun nas, dan di tempat itu ada 1000-an orang, maka kamu akan mendapatkan pahala sebanyak itu. Jangan anggap remeh. Ini 100 muslim, maaf ya, jumlah orang yang sholat ya. Kita azan terus, jumlah orang yang sholat itu sekitar berapa, maka kita mendapatkan seperti sejumlah orang yang sholat itu. Jadi kalau dikalkulasikan kira-kira semua penulis seperti itu. Jadi pahala yang akan diberikan itu begitu banyak. Jadi pahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalimat ini la ta'jab min fadlillah wasi' walakinna i'jab min ghaflatin nas an hadzal khair. Kamu jangan kaget ya, dari keutamaan yang luar biasa ini yang Allah siapkan begitu luas. Kagetlah dari orang yang sudah tahu tapi dia masih nggak mengejar ini. Min ghaflatin nas an hadzal khair. Wala taqul inna hadzal kalam la yumkin tasdiquhu au fihi mubalaghah fi thawab. Jangan kamu katakan bahwa hal ini tidak mungkin kita percaya. Bahkan kita menganggapnya sesuatu yang berlebihan dalam hal pahala. Laqad qala lana sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anhu Abu Hurairah annahu qala law ya'lamu an-nas ma fil nidai wa saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastaham. Tadi yang saya bacakan di awal juga hadisnya kira-kira maknanya sama. Orang tahu bahwasanya ada pahala yang luar biasa pada saat azan dan di saat pertama itu, maka dia akan memburu caranya bagaimana dia melakukan. Oke, lanjut sini sekarang. Keutamaan yang lain. Kitab ya, keutamaan azan yang pertama dari kitab ya. Yang pertama disebutkan jika berdoa setelah menjawab azan ya, atau setelah azan maka Allah kabulkan. Kita lihat di sini. Wa ka'anna sahabiyul jarin yas'al fama ta'muruna bihi min amalin nalhaquhum bisababihi faqala Rasulullah SAW qul kama yaqulun ay illa indal hay'alataini fataqul la hawla wa la quwwata illa billah wa yahsul laka as-sawab mislahu. Ini lagi ngasih tahu orang biar dia itu menjawab azan ya. Katakanlah qul kama yaqulun, sebagaimana mereka azan itu. Allahu Akbar kita baca. Allahu Akbar kita baca, Allahu Akbar lagi. Kecuali ketika membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alatain dan hayya 'alal falah, maka jawablah la haula wala quwwata illa billah fa yahsul laka as-shawab mislahu, maka kamu akan mendapatkan pahala sama seperti mereka mendapatkan pahala. Jangan meremehkan orang jawab azan. Pahalanya kayak seorang muazzin juga. Saya mau malas azan sebagaimana jawab aja. Itu kita begitu. Sama ini pahalanya. Dasar banyaknya aja. Azannya nggak mau, saya mau nggak mau azan, begini jawab aja. Azan lah sekali-kali, masa di masjid, tinggal di masjid nggak pernah azan sekali. Umma afada ya, ziyadatan alal jawab yaqul fa idzan tahaita, tambahan ya, asal ya, tuh. Maka apabila kamu selesai, berarti kan setelah membaca azan misalkan atau setelah menjawab azan gitu ya, muadzin, maka mintalah kepada Allah. Ini kan dijelaskan idza faragta minal ijabah
kalau kamu selesai menjawab azan tersebut, maka mintalah kepada Allah. Lihat caranya. Yaqbalullah doa. Allah akan menjawab, memakbulkan, menerima, mengijabah doa kamu. Jadi setelah kita baca doa, ya, baca doanya gimana habis azan? Gimana baca doanya? Kalau sholat sambil saya ketakutan. Ya. Tadi saya kencengin aja, kamu sholat sambil saya takut banget sih. Kalau saya boleh terus. Hah? Gribo, grogi. Ay, grogi. Saya gigit lama. Ini menyenangkan. Lalu tuh kalau pas samping saya itu tetap nyuruh orang lain. Saya berarti itu nyuruh orang lain yang bisa berjaya. Kawan saya orang. Saya tembak aja tadi. Kamu. Lagi dimarah-marahin takut. Lagi dimarah-marahin takut nanti. Oh, dimarah makin takut biarin baik kata orang yang berkawin biarin baik makin takut juga. Ya gitu ya, habis kita selesai baca doa azan, kita kan minta sama Allah. Ya, insya Allah dikabulkan itu. Minta tambahkan. Selesai baca doa azan itu. Gimana doanya? Rabbah hadhihi wassalat tambah di situ kita selesai baca minta apa yang belum kita minta. Terus teman-teman jangan malas berdoa. Sifat orang bahkan gini saya mau nambahin ini berdoa ini penting sangat penting. Bahkan kalau kita punya permintaan berdoa itu karena kita serius minta sama Allah. Bahkan itu orang yang soleh saja, anak soleh saja, itu ukuran yang paling standar itu adalah berdoa. Ya kan? Waladun solehun yad'una. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Karena enggak mudah loh. Jadi anak soleh yang suka mendoakan. Kalau enggak sholat. Biasanya orang kalau berdoa itu pas selesai sholat kan. Berarti kalau dia malas-malasan sholat berapa dia nggak perlu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi memang kesolehan itu diukur dari seorang anak itu dari saat dia itu berawal sering mendoakan kedua orang tuanya. Kedua, birrul walidain, ya, atau kita berbakti yang terbaik sama orang tua, ternyata ukurannya itu ihsan. Makanya kalimatnya wasaina insana biwalidayni ihsan. Bagaimana ihsan sama orang tua? Ihsan itu artinya begini teman-teman. Arti ihsan itu gampangnya begini. Kita makan, ya makan, pikirin orang tua. Kita punya uang, kita pikirin orang tua. Jangan sampai orang tua nggak makan. Itu namanya ihsan itu. Ihsan itu artinya memberikan lebih dibanding yang, jadi kita melakukan lebih daripada apa yang semestinya kita lakukan. Sholat pakai baju yang penting menutup aurat itu boleh, sah. Tapi kalau orang mau berlaku ihsan sama Allah, dia lebih ke atas. Caranya apa? Oh, pakai pakaian yang lebih bagus lagi, rapi, kalau rumah itu wangi, itu namanya ihsan. Tidak hanya sekedar sesuai dengan porsinya, tapi melebihi porsi itu namanya ihsan. Kita sama orang tua, kita makan kasih orang tua, kita ini kasih orang tua, bahkan kasihnya nggak tanggung banyak. Orang tua minta ini kasih saja, nggak usah pakai protes. Tapi kalau dia sama orang tua dia nggak punya duit terus, malas dulu orang tua.
Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, ini kalimatnya sudah dijelaskan sebenarnya. Yang paling banyak pahalanya ya, dalam hadis sebelumnya. Tapi ini lagi menjelaskan tentang tadi yang teman-teman sampaikan, ya, bahwa orang yang suka azan itu min aqwalin nas, ya, unuqan atau a'naqan, lehernya paling panjang. Apa maksudnya leher paling panjang untuk di hari kiamat? Itu kata para ulama, ya, dia mendapatkan pahala paling banyak, mendapatkan ampunan paling banyak. Cuman enggak dan menggunakan kita juga kasih contoh ngajak orang sholat, ya, bikin orang datang sholat, mengingatkan orang sholat. Azan itu kan fungsinya itu maksudnya. Ya. Jadi pahala yang diberikan itu lebih banyak dibanding yang lain. Seperti itu. Ampunannya juga paling banyak. Ya. Amalannya juga paling bagus, paling dekat dianggap sama Allah. Jadi maksud daripada aqwal nas itu yang lehernya panjang itu bukan fisiknya, bukan lehernya panjang. Ini namanya kalimat majazi, ya, kiasan. Selanjutnya, ya, mendapatkan ampunan, kemudian sebagai saksi dan pahala yang berlipat ganda. Hadisnya berdasarkan akhirnya saja, orang yang azan akan diampuni kesalahannya oleh Allah panjang suara dan nada. Ini hadis yang pertama itu ya. Nada sautihi wa yashhadu lahu kullu waqtin wa yabisin, dan akan disaksi baginya segala apa yang ada di bumi, baik yang kering ataupun yang basah. Makhluk-makhluk yang lain bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang disaksi sholat akan dicatat dengan pahala 25 sholat dan akan diampuni dari dosa-dosa yang terakhir itu adalah utamanya memperoleh jaminan surga. Man qala dzalika min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan, ya, seperti dengan penuh keyakinan, maka dia dijamin masuk surga. Ikhlas azannya, ya, maka itu akan menjadi kemudahan bagi yang mendapatkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hadisnya, barang siapa yang azan selama 12 tahun maka wajib baginya mendapatkan surga. Setiap azan yang dilakukannya setiap hari akan mendapatkan 60 kebaikan, dan dengan iqamahnya ia dicatat mendapatkan 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, itu saja teman-teman, ya. Saya kira nanti subuh baru kita lanjutkan lagi pembahasan tentang ibadah lain yang juga pahalanya luar biasa yang bisa kita lakukan. Nanti tentang puasa siang. Oke, itu saja. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan berkat terima kasih kepada Ustaz kita, guru kita. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk para jamaah yang ingin bertanya, 2 orang terlebih dahulu, nanti bisa nambah kalau waktunya masih cukup. Monggo, angkat tangan saja. 1, 2, monggo. Ada lagi? 1 lagi. Belum ada? 1 dulu, gitu. Monggo. Mas, langsung mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang yang namanya orang konsentrasinya kurang, merasa lupa berapa jumlah rokaatnya, banyak. Tapi pas misalkan contohnya sholat maghrib 3 rakaat, pas rokaat kedua itu sudah melakukan tahiyat awal, tapi pas rokaat ketiganya itu lupa tahiyatnya, Pak.
HP pakai jam. Ya, pertama mungkin saya mau komen di masalah iman ya. Kita semua iman yang rendah, kita merasa biasa aja lah. Ya. Jadi nggak usah terlalu merasa kita tuh nggak boleh juga itu. Ya, kata para ulama nggak boleh kita merasa rendah diri itu lah. Biasa aja. Jangan merasa rendah iman itu biasa. Semua orang begitu sama. Saya juga begitu. Ya. Saya juga manusia. Lupa lagi saja pernah lupa tapi juga harus dikenali. Masalah tidak lupa sampai ada fikih tentang sujud sahwi kan. Kalau pernah lupa nggak ada fikih itu. Itu yang pertama saya ingin komen masalah iman. Semua iman kita tidak ada iman kita yang sudah bagus. Itu memang karakternya seperti itu yang turun. Allah. Terus yang kedua, orang posisinya ini dua hal yang berbeda. Ragu dengan lupa itu berbeda. Ragu kalau memang merasa sudah ikutin aja. Gitu. Takutnya itu was-was. Ya. Setan membuat kita was-was. Seperti orang lagi wudhu. Ya, lagi wudhu. Kamu udah belum ya lupa saya. Itu bisa juga begitu. Ya udahlah saya ulang aja lagi lah nggak apa-apa gitu. Diulang sama dia. Tapi ada yang lagi muncul tangan udah belum. Sekarang tangan. Jadi kaidahnya itu kalau memang sudah sesuatu yang sifatnya pasti sudah yakin saja bahwa kita sudah melakukannya. Kecuali memang kita ya harusnya 3 rakaat cuma 2 rakaat itu kan beda hal ya. 2 rakaat misalkan ya adalah harusnya 3 rakaat kita sudah salam duluan misalkan gitu ya belum dan itu yang lebih kuat kesananya lebih kuat perasaan itu lebih kuat kesana misalkan seperti itu ini kan sesuatu yang meragukan itu nggak akan al-yakin la yazul illa bisyak. Keyakinan itu nggak akan hilang kecuali dengan keraguan-raguan gitu kan. Bedanya seperti itu. Nah kalau memang kita ragu ya dan ternyata posisinya memang belum 3 rakaat yang semestinya ya sudah kita tambah 1 rakaat lagi misalkan. Habis itu selesai baru sebelum kita assalamualaikum kita ini yang diajarkan disederhanakan saja. Tapi kalau kita posisinya hanya ragu-ragu saja dan memang sebenarnya nggak terjadi kesalahan ataupun kelupaan dalam proses melakukan sholat itu, ya sudah kita yakini yang benar saja. Itu memang ya begitu manusia itu. Tetapi makanya sebelum sholat ya dipastikan orang itu sholat jangan pas sholatnya mau khusyuk itu bukan saat sholatnya sebenarnya yang harus diperhatikan. Bahkan sampai sebelum sholat pun kita harus melakukan proses-proses biar kita juga bisa khusyuk. Bahkan kita mulai dari benar, misalkan. Kemudian rukun sholat itu kan yang paling penting tu'ma. Jangan terburu-buru, pelan saja. Ini yang kadang-kadang membuat kita jadi blank. Itu yang diperhatikan. Jadi sekali lagi kalau dipastikan memang sebenarnya tidak salah ikutin saja bahwa kita memang nggak salah bahwa kita sudah selesai memang gitu ya. Tapi kalau ternyata memang ya, kita belum melakukan tahiyat itu sendiri misalkan seperti itu ya Pak ya sudah digenapin aja ya, biar ada tahiyat berarti kan misalkan belum rakaat ketiga mungkin ya sudah jadi kita tahiyat yang benar habis itu ya, untuk menyelesaikan itu karena kita posisinya jadi lupa kan masih bisa itu aja nunggu itu nggak terulang lagi gitu kan kalau sering-sering begitu ada yang salah ya. Kalau tiap hari lupa bahaya itu pasti dicari terus saya sholat ini ya begitu
Jadi yang saya ingatkan itu proses sebelum sholat tenangnya itu dibangun ya teman-teman ya sebelum sholat jangan terburu-buru ya tenang pelan-pelan ya. Jadi khusyuk itu buat saya secara pribadi ya kalau saya ingin menjelaskan tentang khusyuk itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Makanya kan kalau kita lihat kitab-kitab yang berbicara tentang khusyuk itu berbicara tentang indikator saja bagaimana caranya khusyuk. Tapi khusyuk itu nggak gampang, iya kan? Khusyuk itu nggak gampang. Gimana mau khusyuk dari sebelum sholat itu udah mikir utang, habis dikejar-kejar sama ini developer apa habis dikejar sama siapa misalnya, yang mandor suruh, waduh, kacau udah. Jadi khusyuk itu nggak gampang. Tapi kekhusyuan itu punya hubungan dengan kesabaran kita dalam menghadapi segala persoalan. Oleh sebab itu, perbaiki sholat kita biar kita itu bisa lebih sabar. Perbaiki sholat kita biar kita bisa nggak lupa terus. Baik, bisa dulu saya. Terima kasih. Oke, satu lagi guys. Iya. Dua lagi lah. Iya, nggak apa-apa. Apa kita nyanyi dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sama banyak terus. Kan kadang ada yang syukurnya gitu. Kalau kita harus melewatinya, itu syaratnya apa? Yang kedua, kita kuatkan darah syukur semuanya betul-betul terus kita kuat di belakangnya. Tiba-tiba temannya kabur gitu. Kita harus ngikutin dia atau di situ aja gitu. Ya, jadi masalah ini ya, itu sebenarnya pertanyaan yang satu yang sama. Ya, ketika kita sholat, ya, sebenarnya batasannya itu adalah sujud saja. Ya, posisi sujud kita itu. Berarti kan lewatnya ya lewat sujud. Kalau kita sujud lah, ukuran kita sujud. Ya, sebegitu lah, orang boleh lewat. Yang melewati kan di depannya. Nah, apakah sutra itu wajib? Tidak. Penting kita sholat itu ya apa? Biar tidak dilangkahi. Atau kalau kita sholat itu ya, biar apa namanya? Kita kan memahaminya gini, memahaminya kan bahwa harus ada sutra. Gitu. Sedangkan yang terjadi nggak seperti itu kan. Ketika kita memahami harus ada sutra berarti kan harus ada pembatas biar orang tidak melewati. Padahal esensi sutra itu adalah tujuannya biar orang tidak melewati saja. Karena kalau kita sudah mengambil tempat yang biar orang nggak terlewati kan seperti itu nggak perlu juga. Jadi sutra itu bukan rukun atau sesuatu yang harus kita melakukan sholat, itu hanya cara biar kita itu tidak terlewati dari orang lain seperti itu. Karena kalau terlewati ya sholat kita terganggu dan sebagainya. Jadi itu batasannya, yang penting adalah sampai tempat kita itu. Walaupun orang sudah pergi nggak salah, ya, seperti itu. Kalau yang paling aman ya mungkin cari tempat yang ada di pojok, ya, kita lagi lakukan sama orang. Itu ya mas ya. Jadi kalau di beberapa tempat yang tingkat keramaiannya tinggi juga agak susah itu. Di Mekah, Madinah, Mekah. Nah kalau kita mau melewati itu, pada dasarnya nggak boleh, kecuali terpaksa. Nggak boleh kita melewati orang yang sudah sholat. Bahkan orang yang sholat saja itu boleh mencegah sampai seperti memukul kan begitu biasa isi. Artinya dicegah gitu, jangan sampai dilewati. Karena memang sedang ibadah, orang harus terjaga kehusyuan ibadahnya dan seterusnya. Kalau orang dibiarkan lewat ya, nilai kehusyuan dalam sholat itu dan kemakmuran itu tidak. Tapi intinya
pembatasnya itu tidak wajib ya sifatnya ya. Tapi kalau kita mau melakukan itu sebagai upaya biar kita menjaga kehusuan rumah kita juga harus lakukan. Itu tidak apa-apa. Oke ya, ulangi ya. Terima kasih Ustaz atas ilmunya yang disampaikan. Ini sampun disimpan buat nanti pagi lagi untuk pertanyaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena kajian kita sudah kita laksanakan, semoga menjadi berkah untuk kita semua. Sebelum saya tutup, nanti kita tolong dibantu untuk menurunkan makanan, kemudian yang di sini nanti dibantu untuk menggelar alasnya untuk persiapan makan. Mohon mawon, terima kasih. Alhamdulillah jadi rame, sehingga usah hujan tadi finish, alhamdulillah masih rame. Dan mari kita tutup bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sambil persiapan 7 orang atau 5 orang bisa ke atas. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali mutahimin ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Allahumma shalli ala Muhammad